Oke, sekarang kita akan bahas mengenai gerak sepanjang kurva. Nah, apa itu gerak sepanjang kurva? Sebenarnya gerak sepanjang kurva itu adalah perpindahan dari, bukan perpindahannya, ya, gerak sebuah partikel yang pada akhirnya nanti lintasannya tersebut akan membentuk kurva, seperti itu ya. Nah, jadi di sini dimisalkan sebuah partikel bergerak sepanjang suatu kurva di bidang dengan persamaan ini. Nah, jadi RT ini menyatakan gerak suatu partikel di sepanjang kurva. Nah, atau bisa dibilang si R ini merupakan fungsi ya jadinya. Ya, fungsi bernilai vektor. Jadi, apa-apa yang telah kita pelajari di fungsi bernilai vektor itu nanti akan digunakan atau diterapkan pada pembahasan gerak sepanjang kurva. Nah, jadi di sini variabel atau domainnya itu T. Jadi di sini kita akan bergantung ke T gitu. Nah, si RT ini adalah vektor posisi. Jadi sebutannya nanti adalah vektor posisi ya. Vektor posisi dari partikel di mana nanti juga bisa kita nyatakan dengan cara seperti ini. Pasangan berurut dari fungsi-fungsi real. Nah, karena ini adalah menyatakan posisi, ya berarti kita bisa menentukan kecepatannya nanti dengan cara menurunkan si RT. Nah, jadi sama halnya ya dengan di fisika gitu ya. Kalau ada biasanya jaraknya itu dinyatakan dengan S ya, S jarak. Nanti si V-nya itu adalah turunan kan ya, turunan dari S, ds per dt gitu. Nah, ini yang disebut kecepatan. Nah, nanti ada lagi A, itu percepatan, nanti turunan si V lagi ya, turunan kedua dari S gitu ya. Nah, atau turunan kedua dari S. Nah, ini yang disebut dengan percepatan. Nah, sama halnya dengan ini ya, di sini sebenarnya kita memperoleh V itu kenapa dia kecepatan itu vektor ya dari sini nih sebenarnya. Karena jarak di sini itu dia berupa vektor gitu. Nah, ini vektornya itu berbentuk seperti ini gitu. Nah, jadi ada arahnya gitu ya. Nah, untuk mencari kecepatan ya kita tinggal turunkan saja si R ini atau persamaan posisinya. Berarti V ini juga sama dengan R aksen T. Nah, kemudian kalau untuk menentukan percepatan, ya berarti si V kita turunkan. Atau dia sama aja dengan turunan kedua dari R gitu. Nah, untuk menurunkan ya gunakan aja prinsip turunan atau konsep turunan yang telah kita pelajari tadi. Ya, berarti kalau mau menurunkan R sama aja artinya dengan menurunkan masing-masing komponennya. Nah, seperti ini. Nah, lalu untuk AT ya berarti turunan keduanya ya nanti. Nah, seperti itu. Oke, di sini ada ilustrasi ya. Ilustrasi dari gerak sepanjang kurva. Nah, di sini yang si titik ini itu adalah partikel. Nah, partikel ya. Nah, partikel ini posisinya itu bisa kita nyatakan dalam sebuah vektor. Nah, ini kan vektor ya. Nah, vektor posisi namanya, RT. Nah, si partikel ini dia akan bergerak sepanjang kurva ini. Nah, dia akan bergerak sepanjang kurva ini. Nah, maka dari itu dia akan punya kecepatan dan punya percepatan. Nah, bisa dilihat di sini ya, percepatannya itu adalah ya arahnya itu merupakan ya ini selalu bersinggungan dengan si kurva. Nah, jadi makanya dia arahnya ke sini nih. Nah, ini kecepatan. Nah, kalau misalnya tidak ada percepatan yang ke arah dalam ini ya berarti nanti partikelnya akan lurus aja ya, akan mengikuti
si FT-nya aja gitu, kesini aja arahnya. Tapi kan kurva kita sekarang melengkung nih ceritanya. Nah, berarti nanti akan ada percepatan ke arah dalam gitu, yang membuat partikel ini geraknya akan melengkung gitu, kurvanya nanti akan melengkung. Jadi di sini untuk kecepatan arahnya menyinggung si kurva ya. Kalau si percepatan arahnya ke dalam. Nah, ke dalam dari si kurva gitu, yang membuat si kurvanya ini melengkung nantinya gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwa antara VT dengan si A ini nanti akan ada kalanya dia tegak lurus. Atau mungkin kalau pada gerak melingkar ya, itu si A ini disebut juga dengan percepatan sentripetal kan ya. Nah, dimana kalau gerak melingkar itu kan contohnya ini ya, ketika kita mengayunkan bandul mungkin ya itu bandulnya di sini itu kan kecepatannya nanti ke bawah ya, ke sini. Nah, sedangkan percepatan sentripetalnya ke arah dalam, sehingga posisinya itu akan melengkung ke dalam ini terus kan ya. Nah, ketika di sini ya berarti kecepatannya ke atas, yang ini ke sini gitu. Jadi dia selalu tegak lurus kalau kurvanya itu berupa lingkaran seperti itu. Nah, jadi seperti itulah kira-kira ya ilustrasi dari posisi, kemudian kecepatan dan percepatan. Nah, di sini ada contoh soal. Diketahui sebuah partikel bergerak di bidang dengan persamaan ini. Jadi ini adalah vektor posisinya atau persamaan posisi dari partikel kita. Nah, jadi setiap waktunya berubah, nanti posisinya berubah juga gitu. Misalnya posisi awalnya di sini ya dengan vektor posisi di sini gitu ya. Nanti ketika t yang selanjutnya mungkin dia akan berubah ke sini gitu. Mungkin selanjutnya jadi setiap t-nya kan kontinu, jadi nggak mungkin bolong seperti ini ya. Jadi akan selalu ada gitu nilainya gitu ya. Posisinya nanti kontinu gitu. Jadi di sini ya, tergantung ke persamaan posisinya seperti itu. Nah, pertama yang diminta tentukan adalah vektor kecepatan, percepatan. Lalu kita disuruh untuk membuktikan bahwa si VT itu tegak lurus dengan RT, atau bahwa kecepatannya itu tegak lurus dengan vektor posisi. Nah, dan gitu ya, kita juga diminta untuk membuktikan bahwa percepatan arahnya juga tegak lurus dengan si kecepatan. Nah, berarti ini nanti berupa lingkaran ya, nanti ininya kurvanya gitu ya. Nah, yang terakhir kita diminta untuk membuktikan. Nah, sebenarnya di sini bukan membuktikan ya, tapi lebih ke memeriksa gitu ya, periksa bahwa laju yang berupa panjang ya, besar dari kecepatan, panjang atau ya besar dari kecepatan, itu kan disebut laju ya. Nah, merupakan konstan, yaitu merupakan bilangan konstan. Jadi kita disuruh untuk memeriksa kalau lajunya itu berupa konstanta seperti itu. Ya, bisa diperhatikan penyelesaiannya di sini yang A, kita diminta untuk menentukan vektor kecepatan, berarti VT. Nah, VT sama dengan, ya kita tahu bahwa VT kecepatan itu ditentukan dengan cara menurunkan vektor posisi. Ya, ini lupa nih. Nah, vektor posisi R-nya adalah cos 2T sin 2T. Nah, berarti artinya kita menurunkan masing-masing komponennya. Nah, berarti turunan dari cos 2T adalah negatif 2 sin 2T. Kemudian turunan sin 2T itu adalah 2 cos 2T. Nah, berarti ini adalah vektor kecepatan. Kemudian kita mencari vektor percepatan. Berarti adalah turunan dari vektor kecepatan. Ya, berarti V aksen T. Nah, silakan diturunkan. Negatif 2 sin 2T itu turunannya adalah negatif 4 cos 2T. Kemudian 2 cos 2T itu turunannya adalah negatif 4 sin 2T. Nah, jadi di sini kalau misalnya bisa disederhanakan bentuknya, berarti ini negatif 4-nya bisa dikeluarkan ya. Jadi nanti yang tersisa kan cos 2T, sin 2T. Nah, itu sama aja ya dengan si R nih. Nah, makanya AT itu juga boleh kita tulis
ternyata dia adalah kelipatan ya dari RT, yaitu negatif 4 RT. Nah, dari sini kita juga bisa menyimpulkan bahwa AT itu, ya, percepatan itu, ternyata dia sejajar dengan RT. Ya, sejajar bukan berarti searah ya. Dari tandanya di sini dia negatif, berarti dia berlawanan arah nanti ya. Berlawanan arah tapi sejajar. Nah, oke. Ini akan membantu kita untuk membuktikan nomor B. Oke, sekarang kita lanjut untuk nomor B ya, pembuktian nomor B. Nah, di sini diminta periksalah ya bahwa vektor kecepatan itu tegak lurus terhadap posisi benda, terhadap vektor posisi benda. Nah, berarti atau bisa dikatakan seperti ini nih, digambarkan ya. Kalau vektor posisi bendanya seperti ini, gitu ya, maka, oh iya, saya lupa mengatakan ya, kalau vektor posisi itu selalu ditarik dari 0,0 gitu. Ini vektor posisi itu selalu ditarik dari titik pangkalnya itu 0,0. Nah, jadi ini vektor posisi namanya. Nah, ini menunjukkan ini nih posisi si partikel gitu. Nah, ini RT ini dia minta dibuktikan kalau dia tegak lurus dengan vektor kecepatan. Nah, berarti vektor kecepatannya nanti boleh ke atas ya, asalkan harus tegak lurus atau ke bawah gitu. Terserah. Nah, jadi bukan terserah juga sih ya, ditentukan dengan nilai dari kecepatannya lah nanti ya. Nah, kira-kira seperti inilah ilustrasinya. Nah, jadi kita akan membuktikan ini atau menunjukkan ini gitu. Oke, sekarang kita tahu ya bahwa dua buah vektor itu tegak lurus bisa kita tentukan dari hasil kali kedua vektor tersebut. Kalau hasil kali titik kedua vektor tersebut sama dengan 0, maka itu sudah bisa kita pastikan bahwa kedua vektor tersebut tegak lurus. Nah, di sini makanya kita akan mencari hasil kali titik dari vektor VT dengan RT. Nah, setelah kita kalikan, nah ingat ya, cara mengalikan dengan cara perkalian titik itu kalikan per komponen lalu dijumlahkan hasil kali tersebut. Nah, min 2 sin 2T itu dikalikan dengan cos 2T itu min 2 sin 2T cos 2T. Nah, 2 cos 2T dikalikan dengan sin 2T itu adalah 2 cos 2T sin 2T. Nah, ini kan sama ya. Makanya ya. Sama, cuman tandanya beda gitu. Makanya di sini nilainya 0. Nah, karena perkalian titik dari VT dan RT itu adalah 0, makanya kita bisa simpulkan bahwa kedua vektor tersebut tegak lurus. Oke, untuk AT dengan VT, nah, oke, sekarang coba ya dibaca atau dipahami baik-baik. VT itu tegak lurus dengan RT, ya. Sedangkan AT itu tegak lurus dengan, sedangkan si RT itu sejajar dengan AT. Nah, otomatis si AT ya pasti tegak lurus ya dengan si VT. Nah, jadi kita menggunakan apa yang kita temukan tadi ya, bahwa AT itu sama dengan negatif 4 RT, itu artinya dia sejajar. Nah, karena dia sejajar dengan RT dan RT tegak lurus dengan VT, ya otomatis AT itu tegak lurus dengan VT. Oke, kita lanjutkan membahas yang C. Nah, yang C kan kita diminta untuk memeriksa bahwa laju lajunya itu adalah konstanta gitu. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa laju itu adalah berupa besar ya atau bentuk skalar dari bukan bentuk bagian skalar dari si kecepatan. Nah, kalau kecepatan itu kan dia punya besar dan punya besar dan punya arah gitu. Nah, jadi yang si besarnya itu aja, nah, itu menunjukkan laju dari gerak partikel tersebut. Nah, jadi lajunya itu bisa kita tulis dengan panjang dari vektor VT, gitu. Nah, vektor VT tadi kan negatif 2 sin 2T, 2 cos 2T. Maka panjangnya adalah, ya bisa kita gunakan dengan formula atau rumus panjang vektor ya. Kuadrat dari masing-masing komponen, lalu dijumlahkan. Dan akhirnya kita akan memperoleh ternyata iya besaran dari si laju itu adalah, bukan besaran ya, nilainya gitu adalah berupa konstanta. Jadi dia bukan fungsi seperti itu.
Nah, jadi benar bahwa si panjang dari VT atau laju itu adalah konstan. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada soal sebuah partikel bergerak di bidang ruang dengan RT menyatakan vektor posisinya pada saat T. Nah, buktikan bahwa RT konstan jika dan hanya jika perkalian RT dengan R aksen T sama dengan 0. Jadi yang diminta di sini itu adalah kita minta untuk membuktikan bahwa panjang vektor posisi RT itu adalah konstan jika dan hanya jika perkalian vektor posisi dengan kecepatannya sama dengan 0 gitu. Jadi ini adalah pembuktian jika dan hanya jika ya. Oke, untuk jawaban dari soal kedua, di mana kita diminta untuk membuktikan jika dan hanya jika ya di sini. Jadi kalau misalnya panjang dari vektor posisi tersebut adalah konstan, maka jika dan hanya jika ya, jadi kejadian panjang vektor posisi konstan itu terjadi jika dan hanya jika perkalian dari vektor posisi dengan turunannya atau kecepatan dari gerak partikel tersebut itu adalah 0 gitu. Jadi sekarang kita akan membuktikan jika dan hanya jika seperti itu. Oke. Nah, sebelum itu kita perlu perlu temukan dulu lah sebuah persamaan yang akan kita gunakan untuk membuktikan nanti gitu. Nah, kita tahu bahwa panjang vektor posisi dikuadratkan itu akan sama dengan perkalian titik dari vektor posisi tersebut gitu. Nah, ya ini pernah kita belajar di hasil kali titik ya, persamaan ini. Nah, kalau misalnya kedua ruas kita turunkan, maka turunan dari bentuk kuadrat ini terhadap T itu adalah ini turunan dari perkalian titik. Nah, ini nanti akan mengikuti cara turunan kali gitu ya, perkalian. Nah, cuman di sini perkalian titik. Ingat ya, ini jadi turunan R dikali dengan si R ya, terus ditambah dengan R dikali dengan turunan R. Jadi dikalinya di sini adalah titik, perkalian titik gitu. Nah, karena ini bentuknya sama dan perkalian titik itu kan komutatif ya. Jadi ini bisa dijumlahkan sehingga diperoleh 2 vektor R dikali turunan dari vektor tersebut. Nah, dari sini kita bisa lihat ini. Nah, jadi di sini kita membuktikan, ingat kita membuktikan jika dan hanya jika. Jadi ada 2 arah gitu ya. Nah, pertama kita buktikan arahnya itu ke kanan gitu. Jadi maksudnya itu adalah kalau misalnya yang diketahui yang diketahui si R panjang R-nya yang diketahui konstan gitu ya, maka kita harus buktikan bahwa benar perkalian vektor dengan turunannya itu 0. Nah, ini yang akan dibuktikan. Oke, paham ya? Nah, jadi di sini kita tahu nih bahwa panjangnya ini konstan. Nah, karena panjang R-nya ini konstan, maka kalau dia diturunkan, ya panjangnya ini konstan. Ya, kuadratnya pasti konstan juga ya. Nah, maka dari itu turunan dari fungsi yang konstan itu pastinya adalah 0. Oke? Nah, kemudian karena bentuk turunan ini tadi itu sama dengan 2R dikali dot dengan turunannya, maka ini otomatis juga akan sama dengan 0 gitu. Nah, jadinya kita akan memiliki perkalian R dengan turunannya itu sama dengan 0 gitu. Jadi dari sini kita terbukti ya RT konstan panjang RT itu konstan membuktikan terbukti bahwa si perkalian R dengan turunannya itu sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua kita buktikan sebaliknya. Ya, yang diketahui itu perkaliannya ini yang sama dengan 0 dan yang akan kita buktikan adalah panjang dari si R itu konstan gitu ya. Jadi ini adalah pembuktian yang sebaliknya. Oke, karena ini yang diketahui perkalian ini adalah sama dengan 0 gitu ya. Nah, itu artinya kita tadi punya persamaan nih seperti ini. Nah,
karena ini sama dengan 0, otomatis tuh bentuk dari turunan si panjang vektor R ini juga akan sama dengan 0 ya. Nah, karena turunannya itu sama dengan 0, otomatis si R-nya, panjang R-nya ini merupakan konstanta dong, gitu. Seperti itu aja sih sebenarnya ya. Nah, oleh karena kedua arahnya ini sudah terbukti, makanya kita bisa nyatakan terbukti gitu ya pernyataan bahwa panjang R konstan jika dan hanya jika perkalian R dengan turunannya itu sama dengan 0. Oke, mungkin hanya itu saja ya yang bisa dibahas di sini tentang gerak kurva melingkar. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.